Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Ibu Hari Nur Cahyamurni, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Pan-RB, Bapak Dwi Wahyu Atmaji, Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diwakili oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Bapak Suharman, Bapak dan Ibu Kepala Daerah, Bapak dan Ibu pejabat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati dan banggakan, berbagai riset menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh peran guru. Tinggi rendahnya kualitas guru akan membedakan sekitar 53% hasil belajar siswa dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, jumlah guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60% dari jumlah kebutuhan seharusnya. Jumlah ini pun dalam 4 tahun terakhir terus menurun rata-rata 6% setiap tahun. Hal ini menyebabkan sulitnya tercapai pelayanan yang optimal bagi para siswa. Di sisi lain terdapat banyak sekali guru-guru non-pegawai negeri sipil atau guru-guru honorer yang memiliki kompetensi yang sangat baik. Namun, kesejahteraannya masih belum terjamin dengan baik. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada para peserta didik adalah melalui penyediaan tenaga pendidik yang berstatus ASN. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah melalui rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Selain memastikan ketersediaan pengajar andal, kebijakan ini membuka peluang perbaikan kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah di tanah air yang memang layak menjadi ASN. Upaya pemerintah ini telah ditempuh dengan koordinasi, sinkronasi, dan integrasi berbagai program dan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Di antaranya mengenai peta kebutuhan, pengusulan formasi, kebutuhan alokasi anggaran untuk gaji beserta tunjangan melekatnya, serta proses rekrutmen. Terkait dengan hal tersebut, pada hari ini pemerintah secara resmi mengumumkan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Saat ini telah hadir perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk menyampaikan secara langsung arah kebijakan seleksi guru P3K ini. Demikian yang dapat saya laporkan. Kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden untuk dapat memberikan sambutan sekaligus arahan terkait seleksi guru P3K agar sesuai dengan visi mewujudkan Indonesia maju melalui pengembangan SDM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, Rahayu. Pada saat ini diperkirakan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di sekolah negeri adalah sekitar 1 juta guru. Sejak 4 tahun terakhir, jumlah guru menurun sekitar 6% setiap tahunnya, kena pensiun, dan pergantiannya tidak dapat mengejar kebutuhan jumlah guru karena meningkatnya jumlah siswa didik. Kekurangan guru selama ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer. Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan guru honorer tanpa status yang jelas sangat merugikan bagi yang bersangkutan. Tingkat kesejahteraan para guru honorer berbeda jauh dari rekan mereka yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Padahal banyak dari mereka yang berprestasi dan sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga pendidik. Selain itu, para guru honorer tidak dapat mengikuti berbagai macam kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, kursus,
ataupun mengikuti pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi, sehingga baru sebagian kecil guru honorer yang memiliki sertifikat guru. Padahal seiring dengan berkembangnya zaman, kompetensi guru perlu untuk ditingkatkan. Hambatan-hambatan ini dalam jangka panjang berakibat pada tertinggalnya kualitas para guru honorer. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimungkinkan untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pengaturan lebih rinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan terbitnya peraturan pemerintah ini, serta mengingat kondisi keuangan negara yang telah memungkinkan, sejak tahun yang lalu telah dilakukan pengangkatan guru PPPK. Tahun 2021, pemerintah merencanakan untuk melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan. Sudah tentu untuk dapat diangkat menjadi PPPK diperlukan persyaratan tertentu. Guru adalah pilar pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Untuk itulah pemerintah mengadakan seleksi ini agar diperoleh guru yang memiliki kompetensi yang memadai melalui proses yang objektif, jujur, dan terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa kompetensi guru menjadi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kombinasi dari seluruh kompetensi ini mutlak diperlukan jika kita ingin menghasilkan peserta didik yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Hari ini kita menyaksikan bersama pengumuman rencana proses seleksi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang semakin besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan guru yang memiliki kompetensi, diharapkan proses ini juga menjadi awal dari penyelesaian status para guru honorer di seluruh tanah air. Seleksi ini dibuka bagi semua yang saat ini berstatus guru honorer, termasuk mereka yang pada saat ini berstatus tenaga honorer kategori 2, K2, dan para lulusan pendidikan profesi guru yang pada saat ini belum mengajar. Untuk membantu persiapan para calon guru mengikuti ujian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyiapkan materi pembelajaran mandiri secara online. Para calon guru diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini semaksimal mungkin agar dapat lolos ujian seleksi dengan hasil sesuai yang diharapkan. Setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian sampai 3 kali. Jika peserta ujian gagal pada kesempatan pertama, maka peserta dapat mengikuti ujian hingga 2 kali lagi. Keseluruhan proses seleksi ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kepastian status bagi para guru honorer yang selama ini telah mendedikasikan hidupnya dalam dunia pendidikan. Dan untuk jangka menengah akan disediakan anggaran untuk 1 juta formasi guru PPPK. Semoga pelaksanaan seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak dan Ibu Menteri serta hadirin yang saya hormati. Izinkan saya memaparkan pentingnya seleksi guru P3K pada tahun 2021 mendatang. Saya sudah banyak berkeliling ke sekitar Indonesia, berbagai macam daerah, dan setiap kali saya menemui guru-guru honorer, ada banyak sekali dari mereka yang punya hati nurani, yang tulus untuk mengajar, dan punya berbagai macam inovasi dan motivasi untuk belajar.
Jadi semakin saya terjun ke lapangan, semakin saya menyadari bahwa pasti ada cukup banyak guru-guru honorer ini yang gajinya sekarang dibayar antara 100 sampai 300 ribu rupiah per bulan, yang sebenarnya layak menjadi ASN, yang sebenarnya punya kompetensi untuk menjadi guru yang baik. Dan karena itu kita memastikan di Kemendikbud bahwa ada jawaban dari pemerintah. Ada jawaban mengenai bagaimana bagi yang layak dan punya kompetensi yang baik, bagaimana mengenai kesejahteraan mereka, bagaimana mengenai kesetaraan nafkah mereka. Jadi ini adalah bentuk jawaban kami dan pembuktian bahwa pemerintah hadir dan menjawab pertanyaan dan tantangan dari berbagai macam guru honorer di seluruh Nusantara kita. Berikut. Mengapa seleksi ini dibuka? Seleksi P3K ini dibuka karena berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, Kemendikbud mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri kita itu mencapai sekitar 1 juta guru. Ini di luar PNS yang saat ini mengajar. Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita. Tetapi juga pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil. Kesempatan yang untuk para guru-guru honorer kita yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka. Untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi. Jadi ini juga adalah bagian daripada filsafat Merdeka Belajar, di mana setiap guru-guru kita, guru-guru honorer di seluruh Nusantara kita, bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya. Apakah mereka punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN sehingga meningkatkan nafkah mereka dan kesejahteraan mereka. Berikut. Siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti tes seleksi ini? Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodik. Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti tes seleksi ini. Berikut. Salah satu hal yang terpenting untuk kebijakan ini adalah agar semua pemerintah daerah, rekan-rekan kita di dunia pendidikan, dan juga media untuk memperjelas apa yang dilakukan di tahun 2021. Dan kenapa ini beda dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama harus ditekankan bahwa ini adalah seleksi massal yang akan dilakukan secara online di tahun 2021. Pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut akan dijamin akan menjadikan P3K dan akan penganggarannya sudah disiapkan. Tetapi masih harus lolos seleksi. Jadi salah satu pesan yang terpenting bagi teman-teman media juga dalam pengumuman ini dipastikan bahwa ini adalah seleksi di tahun 2021. Jadinya apa yang membuat seleksi ini berbeda dari sebelum-sebelumnya? Dulu formasi guru P3K itu terbatas dan ada kuota-kuotanya, jadi banyak sekali guru-guru honorer kita harus menunggu dan mengantri untuk bisa membuktikannya. Di tahun 2021 ini akan berubah. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut. Dan semua yang lulus seleksi akan dijamin menjadi guru P3K hingga batas sampai dengan 1 juta guru. Nah, berarti ini yang sangat penting. Walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru, yang akan menjadi P3K adalah yang lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K. Nah, agar pemerintah bisa mencapai target ini, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang kita dapatkan itu baru sekitar 200.000.
Padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu, sampai dengan 1 juta. Jadinya masih ada gap, masih ada yang harus kita tutupi, perbedaan antara formasi yang sudah diterima sama jumlah yang seharusnya ada. Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya, ya, karena kalau lolos tes P3K ini, anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat, akan sudah disiapkan, tidak perlu khawatir. Jadi ini perbedaannya dari yang dulu. Dulu formasi itu terbatas, di tahun 2021 semuanya akan bisa mengikuti tes online tersebut dan bisa membuktikan kelayakannya. Yang kedua, sebelumnya setiap pendaftar itu diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi rata-rata sebanyak 1 kali per tahun untuk mengikuti itu. Bedanya di tahun 2021, setiap pendaftar ini diberikan kesempatan beberapa kali. Jadi kalau dia gagal pada kesempatan yang pertama, dia dapat belajar lagi, belajar ulang, dan mengulang ujian hingga 2 kali. Ya, 2 kali lagi. Jadi total itu bisa mengambil 3 kali tes tersebut. Dan ini bisa di tahun yang sama, di tahun 2021, ataupun di tahun berikutnya, karena ini akan menjadi suatu program yang berkesinambungan. Ketiga, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil, bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya, untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri untuk ujian seleksi ini. Karena standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita itu masih terjaga. Keempat, sebelumnya pemerintah daerah yang harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Tapi di tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadinya daerah sekali lagi tidak perlu khawatir mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhannya karena anggarannya sudah disiapkan. Dan yang terakhir, biaya penyelenggaraan ujian sebelumnya biasanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tetapi di tahun 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Ini adalah perubahan-perubahan yang transformatif dari proses seleksi sebelumnya dan yang sekarang. Makanya kami di Kemendikbud bekerja sama dengan Pan-RB, dengan juga Kemenq untuk memastikan bahwa di 2021 kita benar-benar memberikan kesempatan yang adil untuk semua guru honorer membuktikan kehandalannya, membuktikan kompetensinya untuk bisa menjadi ASN. Berikut. Terima kasih. Sekian dari saya, presentasi saya. Sekali lagi, saya harap ini bisa menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer yang sebelumnya belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kelayakannya. Untuk 2021, kita akan menjamin bahwa semua guru honorer akan bisa mengikuti tes seleksi ini dan akan diberikan beberapa kesempatan, bukan hanya 1. Dan juga dari sisi daerah, kami harap sekali lagi bahwa setiap pemerintah daerah mengajukan formasi sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kebutuhannya yang benar. Karena anggaran, kalaupun lulus seleksi, akan sudah dijamin oleh pemerintah pusat. Terima kasih, semoga ini menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer kita yang selalu senantiasa berjasa untuk pendidikan masa depan generasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang luar biasa penting. Dan meskipun kita dihadapkan pada tantangan dan ancaman COVID, maka proses belajar dan mengajar seharusnya tetap bisa dilaksanakan. Namun ini tentu membutuhkan banyak daya dan upaya dari seluruh pihak.
dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah sendiri, para guru, para orang tua murid, dan tentu dari para murid-murid kita. Oleh karena itu, di dalam program PEN, mengingat kondisi COVID-19 telah menciptakan disrupsi yang luar biasa, di dalam program APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memberikan dukungan yang sangat signifikan agar proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan. Nah, terkait acara hari ini, kami menyambut gembira bahwa Kementerian Dikbud akan melakukan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentu ini sudah dilakukan dengan suatu perhitungan yang matang dan program yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Menteri mengenai mekanismenya. Jumlah guru non-PNS sekarang ini adalah sebesar 1,6 juta orang. Jadi kalau seandainya rekrutmen hari ini bisa terjadi, tentu bisa mengurangi atau dalam hal ini akan mengalihkan status dari yang non-PNS menjadi P3K. Kami tentu terus berusaha untuk mendukung langkah-langkah perbaikan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga tadi kualitas dari para guru tersebut. Jadi kami senang bahwa dalam hal ini akan dilakukan rekrutmen melalui ujian dan kita berharap juga para guru bisa mempersiapkan dan tadi seluruh anggaran untuk rekrutmen dibiayai oleh anggaran APBN kita. Kalau kita lihat untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang P3K sebesar 27.290. Untuk daerah yang akan lebih besar, dalam hal ini untuk CPNS 119.094 dan untuk P3K tadi yang disampaikan Pak Wapres dan Pak Mendikbud akan ada rekrutmen sampai dengan 1.2.616 orang. Tentu kita berharap para guru yang tadi 1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan. Selain itu kami masih ada untuk P3K non-guru, yaitu tenaga non-kependidikan, itu masih akan ada formasi sebanyak 70.000 lebih. Inilah yang kita sediakan anggarannya hingga mencapai 24 triliun. Tadi yang saya sampaikan untuk atau 24,9 berarti sudah mendekati 25 triliun. Banyak pemerintah daerah mengatakan ya mereka akan rekrut kalau ada anggarannya, dan sekarang kami telah menyediakan anggaran. Tentu dengan demikian kita berharap akan ada proses perekrutan dengan tetap menjaga kualitas. Alokasi anggaran untuk pembayaran gaji tunjangan yang melekat pada gaji untuk tahun anggaran 2021 ini akan mencapai sebesar 58,8 triliun. Nanti kalau sudah ditetapkan pengangkatan P3K-nya oleh pemerintah daerah dan registrasinya di Badan Kepegawaian Nasional sesuai dengan hasil seleksi yang tadi diselenggarakan oleh Kemendikbud dengan Kementerian PAN-RB, maka pembayaran gajinya akan menggunakan jalur APBD, di mana kami akan melakukan transfer melalui transfer umum. Kami sangat menyadari bahwa kualitas guru adalah sangat-sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sangat
mendukung apa yang disampaikan dan merupakan tekad dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk terus melakukan reformasi kegiatan pendidikan di Indonesia agar makin meningkat kualitasnya. Saya selalu teringat bahwa teachers affect eternity, no one can tell where their influence stop. Artinya pengaruh guru itu hampir selamanya dan nggak pernah bisa diketahui kapan berhentinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama barangkali kami sampaikan permohonan maaf karena Bapak Menteri Pan-RB tidak hadir dalam acara ini karena beliau ada acara yang lain, dan beliau meminta saya untuk menyampaikan beberapa materi arahan terkait dengan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Pertama, barangkali rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 ini sebenarnya sudah direncanakan sejak bulan April yang lalu. Nah, kemudian dari sinilah kami kemudian bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Dalam Negeri dan BKN terus melakukan koordinasi untuk merealisasikan rencana ini. Dan sampailah pada akhirnya pada hari ini kita mengumumkan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Pada dasarnya dengan seleksi melalui jalur P3K ini, maka sebenarnya usia pelamar itu bisa dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Yaitu kalau guru itu kira-kira 59 tahun. Sampai dengan saat ini kita sebenarnya sudah membuka formasi untuk 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah, yaitu 32 provinsi, 370 kabupaten kota, dan 89 kota. Nah, kemudian atas dasar saat ini, maka pengajuan usulan formasi guru P3K akan diperpanjang sampai dengan sampai dengan 31 Desember tahun 2020 melalui aplikasi informasi Kementerian Pan dan RB. Nanti Kementerian Pan RB akan melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta dengan mempertimbangkan data Dapodik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya kami juga menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, kemudian baru-baru ini telah terbit Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K, dan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Serta kami juga sudah mengeluarkan sekitar 3 Permen Pan RB terkait dengan P3K ini untuk mendukung pelaksanaan tentang P3K ini. Nah, saat ini kami bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN, BPKP, BSSN, dan BPT untuk mempersiapkan atau merancang sistem penerimaan soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang kita sinergikan bersama. Dalam waktu dekat, barangkali setelah kita persiapkan semua, Kementerian Pan RB akan menetapkan peraturan Menteri Pan RB terkait dengan dasar hukum pelaksanaan seleksi guru guru P3K tahun 2021 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana seleksi guru P3K tahun 2021. Lebih kurangnya mohon maaf. Bapak Kepala BKN pada waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwa BKN dalam konteks pelaksanaan reformasi guru, khususnya sektor pendidikan, BKN sangat mendukung penuh terhadap apa yang sedang dilakukan oleh Pak Menteri Pak Nadiem Anwar Makarim. Untuk itu, sesuai dengan agenda yang disampaikan kepada Kepala BKN, kami akan sampaikan bagaimana kebijakan terkait dengan pengadaan guru P3K ini pada tahun 2021. Pelaksanaan seleksi P3K guru atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan guru, pada dasarnya prinsip pelaksanaannya, terutama di dalam konteks pelaksanaan seleksi, akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi.
Transparan tentu saja sebagaimana proses pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai P3K tahap pertama yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana semua publik masyarakat akan bisa mengontrol, melihat dari capaian yang diperoleh oleh setiap peserta seleksi. Sehingga tidak ada kemudian di dalam proses seleksi ada yang merasa dirugikan atau ada yang merasa dicurangi di dalam terhadap capaian-capaian seleksi yang dilakukan oleh setiap peserta. Dan di dalam konteks tahapan pengadaan aparatur sipil negara, bagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, maka tahapan di dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN itu dimulai dari perencanaan, yang ini sudah beberapa kali dilakukan oleh rapat-rapat pertemuannya, termasuk nanti kemudian akan diikuti dengan pengumuman lowongan yang hari ini kita lakukan kick off-nya untuk pengumuman lowongan, kemudian nanti melakukan pelamaran, para peserta melamar kepada pemerintah tentu saja, kemudian melakukan seleksi dan pengumuman hasil seleksi serta melakukan pengangkatan atau penetapan nomor induk P3K bagi pegawai yang lolos seleksi. Tadi Mas Menteri menyampaikan ada kebutuhan sampai dengan 1 juta guru. Apakah nanti 1 juta guru bisa kita penuhi sekaligus atau nanti dilakukan secara bertahap tetapi tetap tercapai 1 juta guru misalnya. Yang kedua, karena nanti ada proses seleksi, maka tentu saja nanti akan ada passing grade. Berapa tingkat kelulusan dari seseorang guru, sehingga kualitas seseorang guru seperti tadi diarahkan oleh, sampaikan arahan dari Pak Wapres misalnya, ada beberapa kompetensi-kompetensi dasar dan kompetensi teknis yang dibutuhkan bagi seseorang guru, sehingga ke depan kita berharap bahwa kualitas anak didik kita itu akan jauh lebih baik. Nah, dari sisi BKN tentu saja kami di dalam konteks pendaftaran, semua proses yang dilakukan oleh BKN mulai dari pendaftaran itu sudah menggunakan teknologi informasi. Kita mulai dari pendaftaran kita menggunakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara untuk P3K, di mana semua peserta nanti akan membangun pesertanya, kemudian mereka registrasi pendaftaran, dan termasuk juga melakukan pencetakan kartu ujian. Semua dilakukan by system. Data yang terdaftar, mereka yang mendaftar, kemudian datanya akan terintegrasi dengan data Dapodik untuk melihat, karena tadi dibatasi bahwa P3K guru ini, itu scopingnya dibatasi bahwa diprioritaskan untuk guru yang sekarang sudah menjadi honorer, yang dia datanya terdaftar di Dapodik, kemudian data yang guru yang sekarang ada di data THK 2, serta data guru yang sudah seleksi lulus PPG, yang sebagaimana yang program sertifikasi yang dikeluarkan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan. Karena di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga, yang berhak menjadi aparatur sipil negara adalah warga negara Indonesia, maka tentu saja nanti pada saat pendaftaran sistem juga akan terkoneksi atau terintegrasi dengan data Dapodik, data Dukcapil. Sehingga kami memastikan bahwa semua data orang yang mendaftar itu adalah warga negara Indonesia. Nah, begitu nanti mereka setelah melakukan pendaftaran, maka data kemudian akan dikirim ke sistemnya Kementerian Dikbud, UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputerisasi. Semua proses pengiriman data itu akan dilakukan dengan menggunakan sistem. Jadi tidak ada data yang akan tercecer di tengah jalan. Begitu selesai pelaksanaan seleksi, maka nanti dilakukan pengolahan hasil ujian itu juga langsung disampaikan kepada BKN untuk dilakukan pengolahan nilai dan sekaligus melakukan penetapan NIP. Nah, di BKN sekarang ini kita tidak lagi melakukan mencetak dengan menggunakan kertas, tetapi semua termasuk penandatanganan untuk siapa saja yang lulus sudah menggunakan tanda tangan digital yang sistemnya dikoordinasikan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Dalam konteks penetapan nomor induk pegawai P3K nanti itu juga dengan menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi BKN termasuk nanti ke depan untuk melakukan unggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pengangkatan seseorang menjadi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai P3K itu sudah menggunakan sistem secara keseluruhan. Next. Lanjut. Nah, di dalam konteks
pelaksanaan guru P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau kita berbicara perjanjian, maka tentu akan ada kapan rentang waktu perjanjian kerja itu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ataupun PP 49 Tahun 2017 tentang manajemen P3K, di situ sudah mengatur